Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai laga antara Atletico Madrid melawan Chelsea yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Chelsea. Laga ini sendiri tidak dilangsungkan di Spanyol di kandang Atletico Madrid dikarenakan ada pembatasan karena virus COVID sehingga harus dipindahkan ke Rumania. Kali ini saya akan membahas jalannya pertandingan itu. Dari Atletico sendiri menggunakan formasi 3-4-3. Chelsea juga sama menggunakan formasi 3-4-3, tapi bedanya Atletico ketika menyerang dan bertahan ada perbedaan posisi. Kalau di istilah sepak bola namanya fluid formation. Sementara dari Chelsea ada perbedaan di lini depan di mana dua yang di belakang striker ini satunya itu menjadi penghubung dan satunya striker bayangan ya, dan satu striker di depan target man. Itu bedanya. Atletico sendiri pada laga ini di babak pertama terlihat menggunakan pertahanan jenis low block, di mana jenis low block ini ditempatkan di depan kiper. Bisa kita lihat dari backnya yang memang sejajar di depan kotak penalti. Ini 6 back sekaligus ya, karena di sisi kanan itu ada dua sayap yang turun jadi double, dan yang di kiri ada sayap kiri yang turun jadi total 6 pemain. Saya tidak tahu kenapa Atletico menggunakan strategi ini, karena toh yang dijaga di depan pemain Chelsea di depan itu cuma 3 orang. Kita hitung Giroud, Werner, Mason Mount, 3 orang. Jadi mubasir ya. Kenapa 6 orang itu cuma menjaga 3? Kan lebih baik 4 orang menjaga 3 orang. 3 orang main marking dan 1 orang itu zona. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi kenapa Atletico menggunakan strategi ini yang masih belum jelas di pikiran saya. Jadi di babak pertama itu Atletico memang lebih condong bertahan seperti biasa mereka mainkan, mengincar serangan balik, tapi tidak berhasil karena beberapa sebab. Sementara Chelsea itu lebih mencoba untuk menguasai bola, di mana banyak sekali kombinasi umpan dan cara pemain memang cukup variatif ya. Cuma ada beberapa cara pemainnya jauh, sehingga banyak muncul lubang di beberapa daerah Chelsea. Nah, itu yang membuat laga ini memang dikontrol oleh Chelsea, sementara Atletico lebih pasif menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Jadi Atletico Madrid ini kembali ke fungsi dasar mereka, menjadi tim bunglon, kapan tahu menyerang, kapan tahu untuk bertahan. Tapi di laga ini Atletico seperti lupa cara untuk menyerang dan lebih memilih bermain bertahan. Jadi di babak pertama memang Chelsea menguasai pertandingan. Lalu di babak kedua ini Atletico mendapat kecolongan gol dari Oliver Giroud. Salto yang ya bagus ya, saltonya sangat cantik. Tapi memang seperti offset ya. Tapi setelah 3 kali melihat tayang ulang, di sini saya melihat bahwa sebelum bola ke Giroud ternyata memang posisi Giroud itu offside, tapi memang bola sebelum ke Giroud itu mengenai pemain Atletico Madrid yakni M. Hermoso ya. Jadi membuat posisi Giroud onside. Jadi di sepak bola offside itu nggak akan terjadi walaupun memang posisinya offset. Kalau memang bola terakhir sebelum ke pemain offset itu mengenai pemain dari
itu pemain lawan ya. Jadi contoh tim A itu offset, tapi bolanya itu sebelum ke pemain A ini terkena pemain B, itu menjadi tidak offset. Jadi ini sah gol yang bagus. Padahal Giroud tidak terlihat sebelum dan setelah gol tidak terlihat ada peluang berbahaya. Tapi itulah Giroud. Kalau memang dibutuhkan dia mencetak gol. Nah ini ya, selanjutnya memang Atletico tidak merubah strategi ya. Memang ketika mereka mengejutkan dengan 6 back di belakang, mereka setelah dibobol oleh Chelsea, mereka tetap menggunakan 6 back sampai menit 75 76 itu mereka memasukkan beberapa pemain dan yang berkarakter lebih menyerang. Nah, ini yang membuat Atletico lebih keluar terbuka untuk menyerang, tapi saya rasa sudah terlambat karena seharusnya sejak babak kedua mereka merubah permainan, karena saya lihat di babak pertama itu permainannya itu nyandet seret karena satu, pemain Atletico itu banyak yang di belakang sehingga membuat transisi dari bertahan ke menyerang itu menjadi lambat. Yang kedua, di sini Atletico lini tengahnya mati ya. Jadi seperti Koke, Saul ini tidak berfungsi ketika menyerang karena pergerakannya seperti kaku ya, terlalu textbook. Di sini saya sangat sayangkan kenapa Marcos Llorente yang biasanya di tengah, yang punya mobilitas bagus, gelandang penjelajah malah ditarik ke kanan menjadi sayap kanan. Karena memang Atletico Madrid juga kehilangan Trippier yang harus absen karena sanksi karena bermain judi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Dan Atletico memang di sisi kiri krisis ya, karena walaupun kemarin Lemar bermain baik, tapi secara pertahanan memang kurang begitu, transisinya kurang halus. Ini yang harus diperbaiki. Sementara dari Chelsea itu sebenarnya walaupun mereka menguasai bola, possessionnya tinggi, tapi umpan-umpan mereka itu kebanyakan memilih jalur yang aman, sehingga seperti umpannya ke samping, belakang, samping. Jadi umpan ke depan itu sangat jarang, dan pergerakan pemain depannya itu memang cenderung pasif, jadi hanya menunggu umpan saja tanpa bergerak. Pemain setelah mengumpan itu harusnya bergerak, baik yang diumpan maupun yang mengumpan. Tapi di laga ini pemain Chelsea, pemain yang mengumpan itu bergeraknya statis. Begitu juga dengan pemain yang diberikan umpan itu pergerakannya juga terlalu pasif, terlalu menunggu bola datang, kurang ada inisiatif. Nah, ini yang membuat Chelsea ini itu ya saya katakan tidak bisa menembus 6 backnya Atletico, itu tidak bisa, karena terbukti golnya memang agak itu ya, gol jatuh dari langit, tapi memang keahliannya Giroud, dari dia posisi bagus, dia salto, gol. Itu bisa terjadi, tapi secara bola hidup, open play-nya Chelsea tidak bisa menembus sama sekali. Karena memang itu tadi, umpannya itu harus yang beresiko, umpan yang ke depan, umpan terobosan harus diperbanyak, tapi memang koneksi pemain depan dan tengah harus terhubung, dimana pemain depan itu harusnya sering bergerak ke depan, berlari, harus sinkron, ada yang berlari, ada yang memberikan assist, ada yang mengecoh dan sebagainya. Itu Chelsea harus bisa. Sementara untuk Atletico di leg kedua mereka harus bermain lebih menyerang dan merubah jumlah backnya ya, yang dari 3 back menjadi 4 back, karena saya rasa 3 back ini kemarin itu terlalu banyak ruang untuk sayap Chelsea yang cepat, kayak Werner mendapatkan 2 kali suluran ya. Kekuatan Werner kan lari ya, itu dia dapat 2 kali, cuma memang finishingnya biasa saja. Dan juga memang Atletico ini memang terlalu bertahan, mereka harusnya bermain menyerang ya. Itu dulu hasil belakangan, karena dengan bertahan tim ini tidak akan bisa kemana-mana, mereka akan memperoleh hasil yang begitu saja. Atletico Madrid ini seperti
mencari kesan lawan, baru mereka menyerang. Nah, itu saya rasa ada masanya strategi ini tidak bisa berjalan. Ya, jadi ya begitulah. Demikian dari saya. Laga ini cukup seru, cuma ya kurang ada variasi dari Atletico, dan Chelsea juga terlalu textbook dalam melakukan aliran bola, sirkulasi bolanya terlalu pasif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.